Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar tentang mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan secara lisan. Perhatikan cerita dari Ustadzah. Singkat cerita, dalam suatu kelas, tibalah seorang guru, dan guru tersebut menyapa murid-muridnya dan mengucapkan salam. Kemudian guru tersebut berkata, "Wahai anak-anakku sekalian, tutuplah buku kalian, karena kita akan ulangan pada hari ini." Tampaklah terkejut beberapa seorang siswa yang sedang duduk di dalam kelas tersebut. Termasuk adalah Nadia. Nadia sangat menyesal karena ia lupa tidak belajar, sehingga ia tidak hafal rumus matematika. Ia tidak belajar dikarenakan ia sibuk dengan kegiatan batik, tempat ia belajar membatik. Nadia sangatlah sedih karena ia tidak mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Bahkan ia pun harus mengikuti remedi. Akan tetapi, Nadia bertekad keras untuk tidak menyontek dan mengerjakan ulangannya dengan sendiri. Ia teringat sebuah pesan yang disampaikan oleh ibundanya tercinta. Pesan itu berkata, "Wahai anakku, bagaimanapun keadaanmu, berpegang teguhlah pada kejujuran." Gitu singkat pesan ibunya yang teringat oleh Nadia. Seusai pulang sekolah, tibalah Nadia di rumah, dan Nadia langsung menceritakan kejadian di sekolah kepada ibunya. Nadia sangat takut jikalau ibundanya marah kepadanya. Akan tetapi, bukan kemarahan yang Nadia dapat, justru Nadia mendapatkan pesan-pesan terindah dari ibunda tercinta. Ibu Nadia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya manusia adalah banyak yang berbuat kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik manusia adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anakku Nadia yang ibu sayangi, kenapa ibu harus marah kepadamu, wahai anakku? Justru ibu bangga kepadamu dan bersyukur karena diberikan seorang putri yang begitu teguh memegang kejujuran. Sebagaimana yang ibu ajarkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati." Wajib bagimu jujur, karena sesungguhnya jujur menghantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan menghantarkan ke surga. Akan tetapi, di sini ibu tetap berpesan kepadamu, jangan diulangi lagi kesalahan yang telah kamu perbuat. Dan janganlah lupa bahwa kamu adalah seorang penuntut ilmu dan banyak-banyaklah untuk belajar. Nah, dari cerita singkat yang sudah kalian dengar, maka kita akan bisa menyebutkan nama tokoh dalam cerita beserta wataknya. Sebelum kita menyebutkan nama tokoh dan wataknya, kita harus tahu apa itu tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Pertanyaannya, siapakah tokoh cerita yang telah kalian dengar? Jawabannya adalah Nadia dan ibunya. Yang kedua, watak adalah sifat yang dimiliki pelaku. Pertanyaannya, bagaimana watak Nadia dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah Nadia adalah anak yang jujur. Setelah kita bisa menyebutkan nama tokoh beserta wataknya, kemudian kita akan memberikan komentar tokoh cerita anak. Nah, dapat disimpulkan, komentar untuk cerita di atas adalah sebaiknya Nadia jangan terlalu sibuk atau terlalu asik membatik sehingga melupakan belajar.
Akan tetapi di sini Nadia adalah anak yang jujur dan mau mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ingat anak-anak, berkomentarlah seperlunya, jangan sampai mengejek atau menjatuhkan dan menyakiti teman, karena semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi, jika kita akan berkomentar, tidak bisa berkomentar dengan baik, maka lebih baik diam. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah bahwa kita harus mampu menyebutkan nama tokoh beserta wataknya dan mampu memberikan komentar terhadap cerita tokoh tersebut. Pada intinya, entah kalian akan mengomentari cerita atau berkomentar terhadap lingkungan kita, baik teman ataupun orang lain, maka berkomentarlah dengan tutur kata yang baik. Dari pelajaran kita hari ini, maka Ustadzah cukupkan pelajaran kita di sini, dan Ustadzah ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Ustadzah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.